Jadi saya akan menginterview seorang narasumber yang dia sudah tahu atau berada di situ dalam suasana krisis moneter tahun 98 itu. Dia akan menceritakan gimana kacaunya negeri ini dan sebagainya. Dengan dampaknya saya sebagai pengusaha rumah makan, jadi dengan adanya krisis moneter itu tahun 97-98 itu ya itu ekonomi ya dibilang tidak berkembang dengan adanya huru-hara, mall, orang dengan yang saya lihat waktu saya di pasar tradisional itu, karena saya pengusaha rumah makan, saya kan pagi itu ke pasar tradisional, tahu-tahu pulang dari pasar orang udah berteruk-teruk dengan tidak adanya polisi. Saya sampai di rumah, saya bertanya gitu, ada apa ke karyawan saya, ada apa, kiranya ya di mall ya. Kebetulan saya usaha di Jalan Dayung Raya nomor 26. Ini dia Lipo, ada penjarahan di mana-mana udah kelihatan ya pokoknya ya Jakarta ya Tangerang dan sekitarnya kelihatannya lumpuh. Jadi ekonomi yang nggak berkembang gitu. Memulai lagi ya agak sulit. Jadi lama kelamaan ya itu pelan-pelan ya ekonomi mulai berkembang dengan ya perkembangan yang tidak relevan, maksudnya gini loh, yang tidak begitu maju. Jadinya ya saya rasa dengan krisis itu ya semua usaha ya tidak berkembang. Oke, malam ini saya akan mewawancara mahasiswa yang ada pada tahun 98, yaitu Bapak Hairudin SH. Oke, topik pembicaraan malam ini adalah pemerintahan seperti apa sih yang terjadi tahun 98 dan apa yang menyebabkan tahun 98 itu terjadi. Oke, yang pertama kan saya tanyakan pemerintahan pada tahun 98 itu seperti apa ya? Ya, 98 itu baru-baru saja dilaksanakan pemilihan umum, kemudian terpilih presiden untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Nah, hanya saja kemudian terjadi berbagai resesi
mulai dari resesi ekonomi, kemudian sampai pada resesi politik, sehingga menjadi krisis keuangan yang mempengaruhi daripada perputaran bisnis ekonomi Indonesia, sehingga di mana-mana harga-harga melambung tinggi, kemudian banyak masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, termasuk juga mahasiswa yang saat itu kesulitan atau sebagian besar kesulitan membayar uang kuliah, yang kemudian menjadi bahan diskusi di setiap kampus, baik di Jakarta maupun di beberapa kota di Jawa, bahkan di luar Jawa, yang kemudian berkembang menjadi gerakan moral turun ke jalan untuk sama-sama mengkritisi pemerintahan. Oke, apa akibat yang ditimbulkan oleh dari sifat anarkis yang dilakukan mahasiswa? Ya, pada awalnya gerakan itu merupakan gerakan moral, kemudian hari demi hari kemudian menjadi membesar gerakannya, dan puncaknya adalah terjadinya penembakan mahasiswa Trisakti yang kemudian menimbulkan gejolak yang luar biasa, yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah pada saat itu untuk kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Pak Habibie saat itu. Apakah itu termasuk salah satu pelanggaran HAM? Kalau bicara pelanggaran HAM tentu ada ranah hukumnya. Mungkin itu merupakan domainnya daripada Komnas HAM, ya kan, untuk menentukan apakah kejadian pada saat itu merupakan pelanggaran HAM atau tidak. Tapi kalau bicara kekerasan, iya, saat itu terjadi kekerasan, ada penembakan dan lain sebagainya. Cuma kalau itu merupakan pelanggaran HAM, itu merupakan domainnya Komnas HAM, tentu harus ada penyelidikan oleh pihak yang berwenang yang akan memutuskan, menentukan bahwa itu pelanggaran HAM atau bukan. Oke, menurut saya sekian wawancara saya bersama salah satu mahasiswa pada tahun era 98. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Gitar Juwadita. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang bernama Bapak Basuki Salim. Saya pada kesempatan ini akan mewawancarai tentang tragedi 98. Langsung saja kita mulai pertanyaannya. Apakah Bapak merasakan tragedi 98? Dan kalau iya, apa sih yang Bapak lakuin dulu? Yang saya lakukan dulu ya repot juga sih ya, Iya sih. kacau juga semuanya gitu. Saya juga waktu itu pas kebetulan jalan ke daerah-daerah situ dekat Jakarta Timur situ UKI, ya waktu itu mau arah ke kampus, tapi nggak
nggak tahu itu ada segerombolan orang itu, masa banyak, nggak tahu seperti apa, kacau lah pokoknya. Kacau. Semuanya itu kacau. Iya, sampai segala polisi, PHH semuanya ikut. Ada penjarahan dan pembunuhan Ya, juga kala itu. ya. Saya belum tahu itu penjarahan atau bukan, cuma yang jelas dilihat dari jauh itu asap banyak, itu ada bakar mobil juga segala. Terus kira-kira berapa banyak ya Pak korban jiwanya pada saat itu? Yang saya lihat di situ ya mungkin sekitar puluhan ya, nggak tahu kalau di Tempat jauh dari sana gitu. Cuman soalnya saya nggak berani pergi jauh-jauh lagi karena situasi udah kacau, udah nggak jelas, berantakan lah, mobil apa motor semua orang lewat udah susah gitu. Menurut Bapak itu penyebab terjadinya tragedi 98 itu sendiri apa sih Pak? Penyebabnya itu kan kebanyakan yang di korban itu orang Tionghoa ya, orang-orang Cina gitu. Ya mungkin merasa dia gimana, orang Tionghoa kan pintar soal penjualannya, soal apa gitu. Sama kebetulan waktu itu ada krisis juga. Iya, krisis juga finansial sampai Asia. anjlok lah, satu dolar sekitar sampai 16 ribuan gitu. Ya, jadi Tionghoa yang bakal jadi di permasalahan korbannya gitu. Ada nggak sih Pak saudara Bapak yang waktu itu tuh menjadi korban tragedi 98 tersebut? Puji Tuhan waktu itu nggak ada ya, tapi ada sahabat juga yang kena musibah kayak begitu. Jadi korban Iya. ya saat itu. Sampai itu. Tragedi 98 itu menurut Bapak mengandung rasisme nggak sih? Unsur rasisme ada dalam situ? Ya pasti ada lah ya, karena tahu orang Tionghoa itu kan maju, pintar gitu. Ya mungkin dia nggak mau gimana pribumi merasa terinjak-injak gitu. Jadi pada saat itu ya jadi Tionghoa cuma buat lampiasan kemarahan yang nggak jelas gitu. Ya. Dan pribuminya itu ngerasa mereka lebih rendah ya mungkin Iya, daripada kaum Tionghoa tersebut. Ada nggak sih pesan-pesan Bapak yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat kita atau negara kita nih untuk kedepannya gimana? Pesan saya sih ya jangan sampai lah terulang lagi ya. Kan simbol negara kita kan sudah ada kan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi satu dong gitu. Jadi janganlah, mudah-mudahan jangan sampai 7 turunan lah, sampai anak cucu saya jangan sampai kayak gitu lagi deh. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Ya, itulah wawancara dari saya dengan Bapak Basuki Salim. Saya sangat setuju apa yang disampaikan beliau bahwa semboyan kita adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi semoga kedepannya negara ini bisa lebih maju dan pemerintahan yang buruk bisa dirubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, jadi ini monumen tragedi 12 Mei tahun 1998 ini yang mengingatkan kita kepada tragedi saat itu, yaitu penembakan mahasiswa ya khususnya di depan gerbang Trisakti pada masa pemerintahan Orde Baru. Ya, ini mengingatkan kita pada masa-masa kelam pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Jadi ini dua orang narasumber dari saya langsung interview dua mahasiswa Trisakti, yang di sini satu namanya Pujo dari Satgas, yang satu Oti dari Satgas. Ya, Pujo, saya mau nanya nih, apa sih yang Anda ketahui tentang tragedi 98 saat itu? Apalagi Anda mahasiswa Trisakti kan, pasti mungkin Anda tahu lah sekilas info atau ya cerita-ceritanya lah saat kejadian seperti itu. Yang gue tahu sih apaan ya, kayak kasusnya sih paling sampai sekarang kan belum tuntas tuh Ya. masih diusut siapa dalangnya, baru itu doang sih isunya Terus sampai mungkin sekarang. kejadian saat itu mungkin ada beberapa yang Anda ketahui, kayak mungkin kenapa bisa terjadi penembakan atau kenapa saat itu Nggak, jadi kok bisa anak mahasiswa sini yang sepakat udah mau reformasi kali ya, ya udah berangkat barengan dari sini, pas sudah sampai gimana sih yang ditembak Iwan Buntan di Semanggi.
itu dibubarin ya, dibubarin. Terus pada lari ke sini kali ya. Sama di depan sini ya, kalau di depan sini. Nah ya pas peristiwa penembakannya ya yang udah kira ya nggak tahu. Iya betul. Sama mungkin karena itu juga udah muak kali ya dengan pemerintahan saat itu jangan ya pada menuntut reformasi sih jatuhnya kalau menurut gua. Mungkin Anda tahu sekilas informasi yang tentang katanya apa bener sih yang sebelum anak Trisakti yang dipres demonya sampai ke dalam kampus terus banyak penembak dari tol-tol itu di atas tol, apakah itu benar? Apa itu cuman sebenarnya hanya kilasan-kilasan doang yang belum tentu benar keberadaannya cerita tersebut? Kalau setahu gue sih ya, gue dengar juga informasinya ya emang banyak penembak yang udah siapin mau apa tuh? Kayaknya sih udah diatur mah. Ada lah, ya itu dalangnya sampai sekarang belum ketemu. Terima kasih Ujo dan Oti atas informasinya dari mahasiswa Trisakti ya. Jadi itu sekilas info tentang tragedi 98 dari mahasiswa Trisakti. Dari unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadir. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. The students hit the streets during each day of the special session. As the final day of the session approached and the students attempted to penetrate military lines set up 2 kilometers from the parliament, beatings became more frequent and savage. On the eve of the final session, shots rang out at the Semanggi Cloverleaf. Saya ulangi, Anda yang bukan pers, Anda masyarakat, lain-lain segera tinggalkan tempat ini. Untuk itu kalau Bapak pun juga masih punya peri kemanusiaan, sekali lagi dengan tegas saya mohon dengan Bapak dengan sangat demi kawan-kawan kami, jangan sampai terjadi jatuh korban lagi. Tolong Pak, dan pesan Bapak dan kawan-kawan tidak akan terpancing dengan emosional. Ya, jadi demikian film singkat yang kita buat tentang pemerintahan tahun 98 yang mungkin mohon maaf kurang lebihnya, dan di sini kita membuat film dokumentasi ini hanya untuk tugas, jadi tidak ada sangkut paut pihak tertentu. Ya, jadi di film ini berfokus tentang pemerintahan Soeharto, kelebihan dan kekurangannya. Apa lagi? Nah,
Dan pokoknya kurang lebihnya kami mohon maaf apabila video ini memang kurang maksimal, tapi kami sudah melakukan yang terbaik agar nilai tes kami bisa mendapatkan yang bagus. Dan semoga video ini juga bermanfaat bagi Ibu Clara dan semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.